Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Sebenarnya ini berlaku bisa kapan aja kamu nonton. Mungkin udah ada yang merasakan sih atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, jadi ini temanya berjudul apa yang dia sadari sekarang. Wah. Oke, kita clarify. Apa sih yang dia sadari saat ini? Dia menyadari apa saat ini? Sekarang dia menyadari ya kayak apa gitu. Oke, langsung aja ya. Oke. Ini ada butterfly virus. Oke. Di sini ya. Snake princess. Wah. Quetzalcoatl, the priestess of time. Positive, uplifting, new friends. Lalu ada change is natural good, and yes, it can hurt. Dan ini ada a magical protector is there for you. Oke. Ya. Jadi kalau aku lihat ya, ini tuh seseorang yang dia kayak menyadari kalau ada perubahan dalam dirinya sejak kenal kamu ya. Dia kayak menyadari ada sesuatu yang berbeda sejak berkoneksi sama kamu. Ya mungkin kayak perasaan yang tak menentu ya. Merasa kayak ini sebenarnya kayak abu-abu gitu bagi dia. Antara iya dan enggak nih. Beneran enggak gue cinta sama lo? Masa iya sih gitu. Ya, ini beberapa dari mereka apa ya, bisa karena gengsi aja gitu mengakui kalau dia sayang sama kamu. Dan dia punya ego yang gede ya. Jadi dia nggak menyadari kalau kamu tuh spesial selama ini. Mungkin setelah kalian nggak bicara, tidak ada hubungan, tidak ada relasi lagi ya, baru kayak ngerasa, kok hidup aku datar-datar aja ya gitu. Saat kita nggak ada hubungan. Tapi kalau saat kita hubungannya baik-baik aja, banyak perubahan di hidup aku. Aku bisa ngerjain ini itu, ngelakuin ini itu. Ya kalau masih baik-baik sama kamu, aku bisa ngelakuinnya. Kok ini enggak ya gitu, kayak dia ngerasa nggak tahu gitu harus ngapain ya. Jadi apa ya, kayak dia menyadari gitu kalau kamu tuh nggak sama seperti yang lain. Dia merasakan sesuatu yang beda dengan kamu. Ada getaran yang wadidaw gitu sama kamu. Jadi kayak awalnya sih ya udah gitu, kalau mau lost contact ya lost contact, tapi kok menyakitkan ya gitu. Ya mungkin dia kadang ngerasa lo tuh kayaknya nggak selera gue gitu, atau kayak ada yang lebih baik, ada yang lain. Kita kayaknya nggak sama gitu atau apa. Jadi ya gitulah,
Dia naikin egonya, berusaha untuk nggak menyadari apa-apa, padahal telah terjadi sesuatu di antara kalian. Kalau kalian saling mencintai gitu. Kalau kamu sih udah nyadar ya, kamu mencintai dia. Ini beberapa jadi bucin ya. Saking sadarnya mencintai, jadi ya di antara kalian ada yang bucin. Kamu rela ngelakuin apa aja demi dia gitu. Kalau dia enggak sih. Mungkin karena dia punya banyak pilihan, punya banyak teman, punya yang lain atau apa. Ada sih kayak gitu. Dia merasa ya kamu nggak prioritas selama ini. Tapi ya ada sih perubahan itu ya. Istilahnya apa ya, ketika kita lost contact semuanya berubah gitu. Tadinya aku yang semangat, tadinya aku yang bisa ngelakuin banyak hal, kok jadi kayak gini, kayak gabut gitu, nggak tahu harus ngapain. Dia kayak kehilangan semangat dan support dari kamu, atau dia kehilangan bantuan dari kamu. Ya mungkin ada yang pernah bantu kayak gitu, dan dia kayak menyadari ya, oke, ya aku ya aku sadar sih kalau aku mencintai kamu gitu, aku sayang sama kamu. Dan aku menyadari kesalahanku yang selama ini pakai topeng ya. Aku kayaknya pakai topeng deh selama ini. Aku berusaha merasa kalau kamu tuh gak penting, tapi ternyata kamu penting. Aku selama ini merasa kamu tuh ya gak tipe aku, atau kayak kamu drama. Aku males berteman sama kamu di sosmed, tapi gitu aku blok kamu atau aku gak mau terhubung sama kamu, kok menyakitkan gitu. Aku kecarian kamu, kecarian nomor kamu, kecarian chat dari kamu, kecarian story dari kamu, status kamu, dan sebagainya gitu. Aku kayak kecarian lah kabar dari kamu. Dan dia menyadari selama ini yang dia lakukan itu salah. Dia terlalu mengambil keputusan dengan emosi sesaat. Ya tiba-tiba dia nggak mau komunikasi, itu adalah sebuah keputusan yang paling dia sesali. Jadi kayak dia merasa, kok aku bisa ya se-childish itu, kok aku nggak berjuang ya gitu, kok aku mudah menyerah ya, padahal kamu yang paling bikin aku nyaman, kayak gitu ya. Oke lah. Kita lihat lagi ya. Ya, ini ada kartu The Hermit. Oke, ini ada Six of Chalices, Eight of Wands, Seven of Coins, Page of Ace of Chalices, and then ada Seven of Wands. Ini ada Aries ya, Sagittarius, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Yang kuat Virgo. Wow, bottom of the deck, Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Kayak ngerasa ternyata gak enak ya, gak kuat gue ngejalanin hidup ini tanpa lo ya. Kayak kurang ini aja, kayak kurang vitamin aja gitu kalau gak ada kamu. Jadi gak fit ngapa-ngapain, kebanyakan kebanyakan rebahan. Ini beberapa dari mereka kebanyakan rebahan, jujur aja ya. Kalau orang yang kebanyakan rebahan bukan berarti rebahan terus, tapi lebih kayak mager aja gitu, males gerak, males ngapa-ngapain. Ada kegiatan juga bawaannya bad mood, seperti itu kak, tante, om. Jadi ya apa ya, dia menyadari kayak aku kehilangan kamu loh gitu. Aku jadi rindu, jadi kangen sama kamu. Aku ingat-ingat lagi, aku bernostalgia lagi. Ternyata banyak hal yang kamu berikan, banyak kebahagiaan yang kamu lakukan untuk aku. Kamu berikan kebahagiaan yang banyak buat aku gitu.
Jadi orang ini kayak seneng aja lah gitu sendiri. Dia mau sama siapa juga kayak lebih senang sendiri. eh ya merenungkan kamu. Kadang dia kunjungi tempat-tempat kenangan kalian, atau dia lihat-lihat barang yang pernah kamu kasih, atau ya dia ada simpen kayaknya chat-chat dari kamu yang udah lama, dia arsip, dia simpen di email atau apa, dia lihat-lihat, atau ya dia lihat foto kamu gitu. Ada rasa menyesal ya. Jadi kalau kita merasa menyesal, yang berlandaskan rasa bersalah karena udah memperlakukan kamu dengan tidak baik selama ini, itu jadi baper dianya, jadi bawa perasaan. Dia berkali-kali kayaknya ya megang HP-nya, handphonenya, ngecek-ngecek gitu. Kamu aktif nggak ya di sosmed? Kamu ada update nggak ya? Aku menanti nih update dari kamu. Atau ya dia lihat-lihat notif, ada nggak ya pemberitahuan dari kamu? Ternyata nggak ada. Sedih nggak? Sedih lah, masa enggak? Jadi gitu kak ya, tante, om. So nggak tahan sebenarnya ya, nggak tahan. Gue pengen komunikasi. Gue ngelihat lo online sebenarnya pakai nomor gue yang lain ya, nomor gue yang rahasia lah gitu. Tapi ya untuk ngetik satu huruf aja gue nggak sanggup gitu. Makanya ini lama ya, lama lah gitu komunikasi dengan orang ini. Komunikasi dari orang ini tuh ya mungkin kamu bakalan menanti lumayan lama. Makanya beberapa kalian ada yang kayak udahlah ngapain juga nungguin orang kayak gini. Ya it's okay. Kalau itu perspektif kamu ngerasa nyaman seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau nunggu. Tapi kalau kamu merasa mau menunggu dia ya it's okay juga, nggak apa-apa. Itu pilihan ya. Jadi buatlah keputusan berdasarkan pemikiran dan perasaan kamu sendiri. Jangan karena pengaruh orang lain ya. Gitu. Jadi ketika kita mau mengambil langkah, sebenarnya langkah itu yang tentukan adalah diri kita sendiri. Kita boleh minta saran dari orang-orang, tapi yang nentuin keputusan itu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Dan aku ngerasa orang ini sebenarnya pengen banget minta maaf sama kamu ya. Pengen banget kamu memaafkan dia. Tapi jangankan untuk mengucapkan maaf ya, melakukan pergerakan ke kamu sedikit aja itu belum sanggup dia lakukan gitu. Oke, sorry ya jadi batuk nih. Dan ya mungkin ada yang harus bertarung nih sama egonya, gengsinya. Tapi ada juga yang kayak bersikeras dengan prinsipnya, meskipun ya sebenarnya ini orang pelin-pelan loh aku rasa. Cuma ya gitu, kadang pelin-pelan, kadang ya sosokan aja punya prinsip gitu. Jadi ya nggak bisa ditebak lah orangnya. Ini beberapa jadi merasa stupid karena ada yang di naungan magic gitu ya. Beberapa, 1, 2, atau 3 orang dari kalian ada yang ya di antara kalian itu ada di magic lah, naungan ilmu hitam. Jadi ngerasa logika sama perasaan itu nggak sejalan, nggak ada akal budi, nggak ada nalar karena di magic. Nah beberapa gitu. Jadi susah lah ya, memang sulit. Cuma kalau sulit itu bukan berarti nggak bisa ya, pasti ada kok jalan keluar dari situasi sulit kayak gini ya. Oke, kita lanjut ya, Rosalinda. Fernando. Okay. Dare to bear all, fly. Be mindful. Breathe. Kok ini muncul ya? Oh alah. Oke. Scroll. Face and embrace all. Jadi aku sih ngelihat ya,
yang dia sadari, dia tuh udah memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang luas, dengan perspektif yang luas ya. Dia kayak merasa, oh ternyata aku terlalu keras ya sama diriku sendiri, aku terlalu keras sama kamu, aku terlalu ngejudge kamu yang bersalah, kamu yang drama, kamu yang payah ya, tanpa aku introspeksi diri selama ini. Padahal ya sebenarnya kan aku perlu dong koreksi diri aku. Itu yang dia sadari. Dan dia merasa kayak kamu kayaknya nggak ada niat lagi ya nyariin aku gitu. Lo kayaknya nggak ada niat lagi ya nyariin gue. Mungkin lo udah kejar kebahagiaan lo di luar sana gitu. Sebenarnya gue sedih sih, gue kecewa kalau lo tuh nggak nyariin gue ya, Munaro, Jeffrey. Jadi ya sebenarnya gue kecewa, kesel, marah kalau lo tuh nggak nyari lagi, lo nggak berjuang gitu. Biasanya lo tuh baik banget orangnya, tapi ya gimana ya, ya sedih lah gitu. Kadang gue ngerasa lo yang jahat gitu, lo pengkhianat dan sebagainya, tapi ya gitu. Perlahan ya dia kayak nyadar gitu kak, dia kayak nyadar kalau ya aku menuntut berlebihan banget ya sama kamu. Aku pengen kamu begini begitu, aku pengen kamu selalu inisiatif, selalu sabar, selalu harus memaklumi aku. Ya aku tahu sih, aku terlalu banyak nuntut gitu. Tapi ya aku juga sadari ternyata aku nggak pantas lah menuntut banyak kayak gitu. Sedangkan aku tuh udah berjuang kayak gimana emangnya sama kamu. Aku udah sadari itu. Nah kayak gitu ya. Istilahnya ya dia menuntut banyak dari kamu, tapi udah sebanyak apa sih yang dia lakukan untuk kamu? Nah itu maksudnya, ibarat kayak dia nuntut kamu nih harus ngelakuin hal-hal yang berlian, hal-hal yang mahal, atau hal-hal yang luar biasa gitu. Tapi jangankan untuk emas dan perak gitu ya, dia ngelakuin hal yang secuil atau sebutiran debu aja itu sulit ya. Gitu, jadi ya nggak balance, ya seimbang gitu. Tapi aku ngelihat dia ini menyadari juga tentang mindsetnya ya, pola pikirnya. Dia kayak berusaha untuk menyelaraskan mindset dia sama mindset kamu gitu. Misal kayak ya ini beberapa kalian kalau ada bikin apa gitu di media sosial, kayak status story atau kamu posting sesuatu, kata-kata atau ya quotes atau apalah kamu posting di sosmed, kadang dia merasa itu tuh mindset kamu ya, itu cara pemikiran kamu ya, itu cara pandang kamu kah gitu, itu untuk aku kah gitu. Jadi dia kayak mulailah ya menganalisa, ini si Esperanza ini ya, Carlota ini posting beginian maksudnya apa nih ya, gue harus pahamin nih satu persatu. Atau dia kayak nge-scroll, dia cari lagi postingan kamu sampai yang udah lama banget ya, dia baca-baca caption kamu, dia baca-baca keterangan postingan kamu, dia kayak mulailah mendalami satu persatu apa sih maksud dari postingan-postingan kamu selama ini ya, seperti itu. Jadi kayak ya dia harus melebur gitu ya, gue harus mungkin menyelaraskan mindset lo sama mindset gue, karena ya sekarang gue nggak mau sih bawa pemikiran gue lagi, gue nggak terlalu harus bersikeras lagi gitu. Karena apa ya, karena gue sayang sama lo. Karena gue cinta, jadi ya mungkin gue harus memperhatikan mindset lo tuh kayak gimana. Nah gitu. And then dia menyadari kalau kamu tuh orangnya kuat, kamu tegar ya. Dia merasa
ya kamu tuh spesial, kamu nggak kayak orang lain ya. Mungkin kalau dia selama ini ngerasa banyak lah yang lebih cakep daripada lo, banyak yang lebih menarik, lebih bermateri, atau gue ngerasa nyaman, aman sama yang lain, tapi ternyata enggak gitu. Gue koneknya sama lo lagi dan lagi. Ya mungkin gue nggak cerita, tapi ya itu yang gue rasain, itu yang gue sadari gitu. Dan mungkin selama ini ini beberapa ada yang kayak dia tuh ilfeel mungkin sama kamu, Kak. Ya sorry to say, dia selama ini mungkin ngerasa ya nggak suka gitu, nggak suka Gelay ya, nggak suka aja. Cuma gue bingung ngomong kayak gimana sama lo. Gue ya mungkin dia orang yang sulit berekspresi, nggak enakan ngomong, atau ya nggak suka drama, atau tipenya memang nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi dia ya mungkin selama ini ilfeel sama kamu, nggak suka ya, terus tiba-tiba menghindar gitu, nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba kontaknya udah nggak ada di HP kamu gitu ya, nomornya udah nggak ada di kontak kamu, nggak ngomong dianya gitu. Entah dianya nggak suka lagi sama kamu atau gimana, atau nggak suka sama situasi kalian. Tapi ya dia kayak menyadari kalau kamu sekarang yang aku fokuskan ya. Mungkin aku yang paling sering lihat foto kamu sekarang. Dia pengen bilang gitu. Dia rajin tuh lihat ya foto kamu terbaru di sosmed dengan akun palsunya lah atau apa, cara dia tersembunyi untuk lihat foto kamu atau lihat foto profil kamu atau apa ya, kayak gitu. Dia sering banget lihat foto kamu yang lama juga dia lihat. Dia merasa ya mungkin lo yang dulu gua rasa biasa aja, mungkin lo yang dulu gua rasa buruk gitu ya, atau ya nggak level lah buat gue, tapi sekarang lo menarik banget gitu. Bahkan ini ada yang sampai dia berhasrat gitu sama kamu, Kak ya. Ya udah bicara tentang gairah gitu ya. Dia apa ya, dia sadari kalau ternyata dia selera juga sama kamu, dia nafsu juga sama kamu, seperti itu. Dan dia sadari kalau keraguan dia selama ini itu salah ya. Dia sadari kalau rasa tidak yakin sama kamu itu ya itu nggak tepat gitu, karena kamu sebenarnya orang yang pantas untuk dipercaya, kamu sebenarnya orang yang pantas untuk difokuskan gitu. Jadi ya orang ini sekarang menggebu-gebu banget kalau aku lihat, menggebu-gebunya luar biasa. Tapi ya beberapa ini menggebu-gebunya dalam diam ya, masih kayak ya mungkin di situasi yang pasif aja dulu, entah karena dianya nggak fit atau dianya belum ada mental yang kuat menghadapi kamu gitu, beberapa ya. Tapi ada juga yang kayak ya udah, sekarang kan udah canggih nih, udah ada teknologi ya, gue liatin lo dulu aja lah dari jauh, dari sosmed dan segala macam gitu. Karena kalau misalnya ada bencana ya kayak misalnya terjadi sesuatu nggak enak, atau ada musibah, atau ya misalnya ada pengaruh dari orang lain tuh gimana. Nah dia kadang mikirnya ke situ. Oke. Jadi ya begitu sih orang ini. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu Ace of Wands, The Fool. Ini ada Eight of Cups, Five of Swords, King of Swords, dan ada Three of Wands ya. Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini yang kuat Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo. Jadi
dia udah sadari sekarang. Ya gede banget sih hasratnya sama kamu. Aku ngelihat wants dan iya gitu. Ini tadi ada kartu ya tentang gairah ya. Mungkin yang ilfeel selama ini sama kamu, ngerasa kayak ya sorry to say ya, maaf ngomong kayak kamu tuh selama ini nggak cantik-cantik banget, kamu selama ini nggak cakep-cakep banget, tapi kok aku ngeliat kamu makin cantik ya, makin cakep ya gitu. Ya mungkin karena aku udah makin sayang sama kamu gitu kak ya, tante, om. Jadi eh ya naik aja gitu gairahnya ke kamu, hasratnya jadi kayak mau membayangkan kamu gitu. Jadi kalau ngelihat foto kamu tuh ya seolah-olah kamu tuh ada, dielus-elus tuh foto kamu dielus-elus kayak apa ya, misalnya gini, ini ada foto kamu dielus-elus wajah kamu ya, ya gitulah, membayangkan hal-hal yang bergairah. Ternyata lo cakep ya, lo manis ya gitu, gue sayang deh sama lo. Dia ngerasa gitu. Tapi kadang ya gitu, ada rasa-rasa ya namanya orang kayak gini kan belum bisa 100% langsung berubah. Jadi kadang ngerasa aja, ah udahlah, eh udahlah nanti lagi lah ngelihatnya gitu, nanti lagi lah ngelihat foto lo gitu sih. Kadang dia ngelihat foto kamu tuh ya kamu menarik aja, jadi kayak gemes, dianya gregetan gitu, pengen cakar-cakar kamu. Tapi kadang ah udahlah nanti aja lah, nah kayak gitu. Gue harus fokus sama yang lain juga, ada urusan gue, kerjaan gue dan sebagainya gitu. Dan orang ini menyadari kalau ya mungkin dia selama ini tuh pede aja, percaya diri kalau ya aku bisa kok, kalau gak ada kamu aku bisa, tanpa komunikasi dengan kamu aku mampu lah gitu. Aku harus tinggalkan situasi yang drama dengan kamu. Ya mungkin jalan satu-satunya tidak komunikasi, gak usah berteman di sosmed ya, males gue sama lo. Nah selama ini gitu, tapi ternyata kayak galau dianya, uh, ya jadi kayak menutup diri ya gitu. Ada situasi di mana mungkin sejak koneksi dengan kamu orang ini jadi aneh gitu ya. Koneksi dalam artian sejak nggak komunikasi ya, misal dia jadi susah nih diakses di sosial media, dia nggak aktif mungkin di sosmed, ya itu kan ada something wrong gitu, ada sesuatu mungkin terjadi sama dia. Ya ini bisa kamu jadi ikutan pasif juga di sosmed, jadi kayak ngerasa apa sama ya feeling kita gitu, apa kita benar-benar sama-sama ngerasa terkoneksi. Nah beberapa bertanya-tanya seperti itu ya, sebenarnya sama-sama diem itu sama-sama overthinking ya. Kamu sama dia ini memang dikasih waktu oleh semesta, dikasih ruang dan waktu untuk melihat ke dalam diri sendiri, koreksi diri gitu, hingga ya pada akhirnya dia menyerah lah ya, dia menyerah. Ya gue nyerah, gue akui gue sayang, gue cinta sama lo, gue gak bisa hidup tanpa lo. Wah, lo masih hidup sekarang. Enggak, istilah gitu, kayak iya sih gue gak semangat kalau gak ada lo gitu. Dan gue yang sepele sama lo selama ini ternyata ya lo yang paling berharga. Ada perasaan yang kuat sama lo, ada chemistry, ada koneksi yang luar biasa sama lo, kayak gitu ya. Oke kita lanjut. Oke, aku baca pesannya ya, baru cirinya. Pesannya dulu. Oke, dia bilang ke kamu, nungguin ya. Oke, aku bacain ya, sabar. Nah, dia bilang gini, aku sebenarnya bersyukur ya, dan aku merasa beruntung pernah kenal orang kayak kamu. Kamu beda daripada yang lain. Kamu sebenarnya langka. Kamu langka banget ya. Kamu tuh
apa ya, kamu memang bukan yang terbaik gitu, tapi kamu tuh sesuatu yang spesial buat aku. Bahkan aku aja sulit mendeskripsikannya dengan kata-kata. Aku cuma bisa menyerap dan merasakan kalau kamu tuh istimewa buat aku. Ya, aku udah sadari itu. Di balik kekurangan dan kelebihan kamu, ada sesuatu yang beda, yang aku nggak dapatkan dari orang lain. Gitu. Terus dia mau bilang, sorry banget ya, aku minta maaf banget. Selama ini aku hanya melihat keburukan kamu aja. Aku jarang banget mengapresiasi kebaikan kamu. Mulai dari kebaikan kamu dari yang terkecil sampai kebaikan kamu yang terbesar. Ya, aku mungkin jarang menghargai itu. Aku hanya melihat beberapa keburukan kamu aja. Aku sering ngejudge kamu. Aku sering merasa kalau kamu gak ada apa-apanya. Ya, aku sepele sama kamu. Aku sering mengabaikan kamu. Ya, aku minta maaf gitu. Sekarang aku ngerti ya, kenapa aku kehilangan kamu. Karena kamu sebenarnya yang punya banyak kebaikan untuk aku. Sekarang aku sadari kenapa aku bisa sakit, sedih saat kamu gak ada ya. Karena kamu sebenarnya yang punya hal-hal positif untuk aku. Gitu. Dan dia bilang, ya, aku memang udah sia-siain kamu selama ini ya. Aku udah sia-siakan kebaikan kamu. Aku menganggap itu selama ini gak spesial, tapi ternyata itu sangat spesial. Gitu. Tapi aku yakin sih, kebaikan-kebaikan kamu itu gak sia-sia dalam hidup kamu. Karena aku yakin Tuhan bakalan memberkahi hidup kamu. Bahkan aku ngerasa kalau kamu bahagia, kamu bisa diberikan kebahagiaan oleh Yang Maha Kuasa. Karena kamu orang baik, kamu layak mendapatkannya. Dan mungkin aku sebenarnya yang telah menyia-nyiakan hidupku. Aku buang-buang waktuku. Aku terlalu banyak ya mempermainkan semuanya, mempermainkan perasaan kamu. Sampai aku merasa aku tuh bukan seseorang yang berguna. Aku bukan seseorang yang bisa menjadi bermanfaat untuk kamu. Karena ya kamu sebenarnya yang bermanfaat buat aku. Kamu yang udah banyak berkorban buat aku. Gitu. Ya, maaf juga ya. Maaf juga kalau aku sering buang-buang waktu kamu, sering buang-buang energi kamu. Aku sering buang-buang tenaga, waktu, biaya, atau ya aku buang-buang uang kamu untuk aku, kayak gitu. Tapi dia bilang juga, ya mungkin ini adalah bagian dari perjalanan hidupku, hidup kita, ya kita. Lu aja kali, Markona. Iya, bercanda kak, gak usah serius banget ya. Tadi di mana sih, sampai mana? Oh ini, dia bilang gini nih, Markona ya. Andika ya, dia bilang gini, ini semua mungkin bagian dari perjalanan hidup kita ya. Ya aku menyadari kamu pantas mengejar kebahagiaan kamu. Kamu pantas gak peduli lagi sama aku. Karena kamu tuh memang harus ya membahagiakan diri kamu. Kamu harus menjadi lebih baik meskipun tanpa aku. Dan aku pun menyadari aku harus merasakan karma buruk di hidup aku, yaitu supaya aku sadar untuk berubah menjadi lebih baik gitu.
Mungkin konflik batin kita ini akan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Terus dia bilang, sebenarnya aku juga gimana ya, aku sulit banget bilang terima kasih sama kamu. Tapi ya jauh dalam lubuk hatiku, aku sangat-sangat berterima kasih ya. Berterima kasih karena kamu selama ini udah berusaha memahamiku, berusaha sabar sama aku gitu. Terus ya dia bilang, ya kamu tuh benar-benar membuka pola pikir aku, membuka mindsetku. Bahkan kamu memperbaiki mentalku selama ini gitu. Akunya yang selama ini mungkin mentalnya gak sehat, aku ada dalam situasi toksik terus ya. Ternyata sadar gak sadar, secara tidak langsung ya kamu sebenarnya berhasil gitu trigger aku untuk menyehatkan dan menyembuhkan mentalku. Seperti itu. Terus dia bilang, ya aku sebenarnya sering memikirkan kamu. Aku sering mengambil waktu dan tempat untuk mikirin kamu. Meskipun itu dalam keramaian, meskipun aku sama yang lain, tapi ya aku lebih menikmati waktu untuk sendiri, waktu untuk memikirkan kamu. Karena itu kayak mood booster juga ya buat aku. Kalau mikirin kamu tuh bawaannya nano-nano, kadang mellow, kadang happy, kadang ya bisa semangat sih buat ngelanjutin hidup gitu. Dan dia bilang apa ya, dia itu juga merasa nggak enakan sama kamu ya. Dia kayak mau bilang, aku sebenarnya merasa nggak enakan ke kamu karena banyak hal-hal yang aku lakuin itu sangat toksik buat kamu. Aku mainin mental victim ya, aku selalu mencari-cari atau memusatkan keburukan kamu aja tanpa introspeksi diri ya. Aku tahu itu nggak enak sih sebenarnya buat kamu. Terus ya mungkin aku selama ini arogan, aku angkuh, aku merasa bisa mengimbangi kamu saat kita nggak komunikasi, atau kayak ya aku mungkin merasa arogan, aku akan happy tanpa kamu, aku bisa bahagia, tapi ya ternyata enggak. Ya aku selama ini kepikiran juga untuk bersaing sama kamu. Misalnya kayak ya kita lihat aja siapa yang bahagia kalau nggak komunikasi. Nah seperti itu. Tapi ternyata aku yang ketrap, aku yang kejebak sendiri oleh egoku itu. Soalnya aku memperhatikan kamu ternyata baik-baik aja. Malah kamu sudah lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya. Jadi aku sekarang ngerti sih, hidup ini bukan tentang bersaing antar orang per orang, tapi lebih kayak ya kita harus memenangkan jiwa kita, mengalahkan ego kita, supaya kita berubah menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Nah, aku udah sadari itu. Aku memang harus berubah. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk bersaing dengan siapapun, bukan untuk bersaing dengan kamu, tapi lebih kayak ke diriku sendiri. Aku harus membuat perubahan baik dari diriku yang sebelumnya ke diriku yang di masa depan. Semoga bisa lebih baik kayak gitu ya. Oke, tanda-tandanya langsung aja ya, durasi soalnya. Oke, ini ada huruf V, I, S, R, M, G, F, K, B, O, D, W, A, P, E,
L, Q, J. Oke, ini J. Terus ini ada Tangerang, Australia, Lombok, Aceh, Timor Leste ya. Ada Makassar, Jakarta, Malaysia, Papua, Kupang, Amerika, Bengkulu, ada Depok, Bali, Jambi, Kalimantan, Hong Kong, Batam, Manado, Turki, Surabaya, Ambon, Lampung, Singapura, Solo, Medan. Oke, sampai di sini dulu ya. Kakak, tante, om, semuanya yang ada di sini. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa terbolak-balik ya energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.